Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sri Anggraini Puspita yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 25 Oktober 2024. Kurang dari 10 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024. Kabinet dan nomenklatur kementerian makin diperbincangkan. Terbaru, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI. Dalam surat itu, turut dijabarkan kementerian atau lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi. Dalam surat yang beredar pada Kamis 10 Oktober 2024, itu dikatakan bahwa akan ada 46 kementerian di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kemudian, banyak mitra komisi yang merupakan kementerian baru atau pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Beberapa kementerian baru itu yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Transmigrasi. Kemudian, ada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional. Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad tidak membantah, meskipun dia menyebut bahwa jumlah pasti kementerian masih dalam tahap finalisasi. Jadi begini, saya nanti baru mau menghitung finansiasinya, jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada, sekitar itu 46 kementerian, ujar Dasko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat 11 Oktober 2024. Dasko juga menerangkan bahwa sejumlah kementerian dipecah menjadi beberapa instansi untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Saya mendapat info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya kemudian bermanfaat buat rakyat, kata Dasko. Dengan begitu, menurut dia, janji-janji kampanye Prabowo dan Gibran pada pemilihan presiden 2024 bisa benar-benar direalisasikan oleh kementerian atau lembaga yang dibentuk dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo yaitu Asta, Cita, dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru, ujarnya. Kemudian, untuk memastikan program pemerintahan berjalan, Dasko mengatakan bahwa Prabowo melarang para menterinya kelak untuk mencari keuntungan dari proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam rangka mencegah korupsi. Sebelumnya, Prabowo memang mengingatkan semua partai politik pendukungnya tidak menugaskan kadernya yang nanti menjadi menteri untuk mencari keuntungan dari anggaran negara. Menurut Dasko, Prabowo menyinggung persoalan itu karena terdapat banyak kasus menteri yang tertangkap karena tindak pidana korupsi. Hal itu terjadi karena para menteri mencoba mencari keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Dasko mengatakan, Prabowo berharap hal tersebut tidak terjadi lagi pada masa pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Demikianlah berita kali ini. Saya Sri Anggraini Puspita, mohon izin undur pamit diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.